Tadi saya sebagai seorang konsultan, saya katakan ya, ada 8 sektor masalah kehidupan, tapi 2 terbesar masalah banyak orang. Nomor 1 adalah masalah keuangan. Ini menduduki peringkat pertama. Ini termasuk wajah-wajah yang sedang mengalami itu ya. Yang kedua adalah masalah asmara atau rumah tangga. Ya, ini masalah banyak orang itu tadi ada 8 sektor, tapi 2 terbesar adalah keuangan dan masalah asmara atau rumah tangga. Tapi sekarang disadari bahwa dalam hidup itu semuanya berpasangan. Tapi seringkali banyak orang itu selalu melihat sisi buruknya daripada sisi baiknya. Contoh ya, kita lihat. Tahun apa? Tahun 2023. Resesi, krisis, tahun gelap gitu kan. Tadi diingat loh, semua berpasangan loh. Kenapa nggak melihat sisi yang baiknya? Pasti ada sisi baiknya kok. Gitu loh. Tapi banyak orang cenderung melihat sisi negatifnya. Makanya saya sebagai bapaknya orang banyak, saya sebagai pemimpin, saya memberikan cara pandang yang berbeda. Maka masuk tahun 2023 saya umumkan adalah tahun panen raya dan tuaian besar-besaran terjadi. Kenapa saya mau mengajak anggota keluarga saya, keluarga besar BLN, itu untuk melihat sisi yang positif. Ya, yang lain melihat tahun resesi. Ya. Saya mengajak anggota saya, keluarga besar saya, ini tahun resepsi, bukan resesi kan itu. Sekarang kalau banyak orang mengatakan di masa pandemi banyak orang apa jatuh miskin. Nah, saya mengajak anggota saya, jangan jatuh miskin. Ya, ayo naik menjadi kaya, gitu loh. Kan berpasangan tadi. Ingat-ingat ya, semua kejadian itu, apapun bentuknya, mau bencana alam, mau pandemi, mau yang tidak baik lah, ya, apapun bentuknya, itu cara semesta untuk membuat keseimbangan. Ya, di mana bencana alam itu adalah cara semesta untuk membuat keseimbangan. Misalnya kita lihat bencana. Di saat bencana itu terjadi perubahan. Ada orang kaya yang menjadi miskin, tapi sebaliknya ada orang miskin yang menjadi kaya. Krisis moneter 98, saya masih ingat itu. Ya, banyak orang kaya menjadi miskin. Tapi sebaliknya banyak orang miskin yang menjadi kaya. Maka saya setelah ketemu habis masa krisis itu banyak orang ngomong gini. Oh iya, untung ada krisis moneter tahun 98. Kenapa? Kalau nggak ada krisis, dia selamanya jadi karyawan. Tapi kita ada krisis, dia di PHK, akhirnya apa? Dia jadi pengusaha. Nah, kuncinya apa? Tergantung tadi, menabur kebaikan. Dia memanai semua itu baik. Ya, tadi kuncinya adalah bagaimana kita menabur melalui pikiran tadi. Jadi hal yang buruk pun kalau kita berpikir positif, hasilnya pasti positif. Kita masuk yang kedua, masalah yang itu adalah proses. Kita sudah melakukan kebaikan, ya, kita sudah melakukan kebaikan, tetapi kok yang kita dapatkan sesuatu yang tidak baik. Ya, atau kita sering, banyak orang ngomong apa? Saya sering dizolimi Pak, gitu ya. Nah, sebetulnya nanti kita cek dulu, dizolimi benar apa? Karena taburan tadi kan itu ya. Oke, anggaplah ini sekarang kita masuk yang kedua. Kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kok kita mengalami penderitaan. Nah, inilah yang disebut proses. Nah, proses itu begini ya. Proses itu namanya diproses. Itu kira-kira setelah selesai proses, itu jadi baik atau enggak? Baik. Jadi baik ya. Jadi dimanai tadi kalau kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melakukan sesuatu yang benar, kok ada kejadian yang tidak baik yang kita alami. Nah, itulah namanya proses. Proses itu pasti ya nanti endingnya adalah kebaikan. Ya, tak gambarkan gini, nah, proses itu ya. Ini saya punya batu permata. Ini dulu sebelum diproses itu seperti batu biasa. Itu taruh di jalan tuh orang nggak akan melihat. Orang nggak akan tahu bahwa itu batu permata kan gitu. Ya campur kerikil, ya kayak kerikil, kadang tidak wong ya, kena kotoran kan itu. Diinjek-injek orang kena kotoran. Tetapi ketika batu tadi diproses, ya prosesnya apa? Prosesnya dibakar. Dibakar itu untuk memisahkan mana yang buruk, mana yang baik. Kotoran-kotoran dipisahkan. Setelah dibakar, digerinda, ya, dipotong-potong.
Setelah dipotong-potong, diamplas. Amplasnya yang paling kasar. Nah, kira-kira proses itu menyakitkan nggak? Menyakitkan. Tetapi karena si batu tadi mengikuti proses, akhirnya menjadi sesuatu yang bernilai. Ya, sekarang ini bedanya ini hasil dari proses ini. Ini hasil dari proses. Nah, ketika ini hasil dari proses, ya udah sekarang tempatnya pun berbeda. Tadi sebelum diproses tempatnya campur dengan batu yang lain, diinjek-injek, ya, kena kotoran. Setelah selesai diproses, tempatnya aja berbeda, ya. Tempatnya apa? Di jari manis. Jari aja milih yang manis, ya. Kemudian yang pakai juga ya Pak, yang pakai orang ganteng-ganteng, orang cantik-cantik gitu ya. Nah, karena apa? Melalui proses tadi. Jadi gini, kalau banyak pelajaran ini semua sih bicara spiritual ya, agama manapun itu sering orang mempercayai kutuk itu 7 turunan. Ya, ada kutuk 7 turunan. Oke gini, kutuk itu kalau mungkin di dunia modern itu gen yang menurun. Ya, jadi kita ini kan turunan gen dari orang tua kita. Nah, kita punya kuasa untuk membatalkan. Kalau kita tahu tadi, kutuk tadi, ya kita batalkan. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan yang dialami oleh nenek moyangku, hari ini juga aku batalkan. Karena apa? Saya nggak mau izinkan sesuatu yang negatif masuk dalam pikiran saya. Coba saya izinkan, B, ngomong apa? Ayo pedoke ya, gitu kan ya. Energi saya habis, gitu loh. Energi saya habis, pikiran saya negatif, nanti mengaruhi perkataan saya negatif, sikap hati saya negatif, tindakan saya negatif. Hasilnya pasti negatif. Ya, jadi kalau tadi masalah itu muncul bukan karena kesalahan kita, yang disebabkan oleh orang lain, ya udah itu dimaknai itu sebuah proses. Memang sakit rasanya gitu. Tadi berarti apa? Artinya diamplas nggak usah yang paling kasar, ya. Diamplas dipanasi kan itu. Ya udah katakan, Tuhan, ini sakit Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan, nggak sanggup Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, ini adalah proses. Karena Tuhan menyiapkan saya menjadi pribadi-pribadi yang bernilai. Ya, ketika dalam hatimu sudah diberikan kasih. Wes, kalau tadi hidupmu karena akibat taburan itu, tapi dengan kasih yang ada dalam hidupmu dan dipraktekkan, maka taburan-taburan yang karma-karma buruk tadi akan segera menjadi karma-karma baik dan saldonya akan segera balance dan kehidupanmu pasti ya berubah dan berubah menjadi baik. Orang akan melihat hidupmu menjadi indah. Kenapa tadi ya? Seni mengelola masalah. Endingnya pasti nanti indah. Bukan apa yang datang, tapi respon kita itulah yang lebih menentukan itu akan menjadi masalah atau enggak. Jadi kalau kamu mau ikut saya, tak dampingi, ya udah. Ketika kamu udah bisa membantu menyembuhkan orang yang kena tadi macam-macam tadi, jangan pernah dikirim balik. Kamu harus mengasihi. Setan pun kalah dengan kasih nanti kok. Mulai berprasangka baik. Keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Lakukan minimal 30 menit berulang-ulang sambil menikmati persekutuan dengan sang kekasih tadi. Rasa kesusu. Selama ini udah ngadep kekasih kesusu. Ya udah. Sekarang udah ketemu kekasih, ketemu nih. Ayo 5 menit itu yo. Aku saya harus ngurusi toko. Ya kira-kira kekasihmu jengkel ora? Jengkel. Star muka ya, Tuhan nek karo raimu kan itu. Ya, nikmati berlama-lama dengan Tuhan. Saya dengan Buniko kadang bisa 1 jam, 2 jam. Ini yang disebut proses kehidupan. Oke, jadi diingat-ingat dulu ya, nanti dicek dulu dalam kehidupan kita ini. Masalah yang kita alami ini apakah akibat dari taburan buruk? Taburannya mulai dari pikiran tadi atau karena itu proses. Ingat-ingat, Tuhan tidak pernah menguji. Selama ini kalau banyak orang ngomong, wah aku diuji Tuhan itu ya. Tuhan tidak pernah menguji. Ya, banyak orang tadi berkusnusan sama Tuhan. Wah aku dicobai Tuhan. Tuhan kasih cobaan saya sangat berat. Enggak, Tuhan nggak pernah menguji. Tuhan nggak pernah mencobai. Itu dilihat dulu hasil dari taburanmu.
Ya, dari kamu selalu berpikir negatif tadi, atau itu proses gitu loh. Jadi aja gampang nyalahi Gusti Allah kan itu. Barangkali banyak orang tadi, Pak saya itu diuji Tuhan sangat berat sekali. Pak, cobaan saya itu sangat berat, beruntun. Saya nyobain siapa? Tuhan Pak. Ingat-ingat, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya, tidak pernah menguji umatnya. Karena sifat Tuhan adalah maha pengasih dan maha penyayang. Sekarang yang maha pengasih, maha penyayang suka hukum nggak kira-kira? Enggak. Wong maha pengasih, maha penyayang kok. Sekarang Anda aja wong tua sing kakean dosa atau hukum anae. Ya ora? Apalagi Tuhan yang maha pengasih dan maha. Nah, tapi seringkali banyak orang tadi pikirannya masih negatif. Gitu loh. Masih berprasangka buruk. Lah bagaimana cara menyikapinya ya? Bagaimana cara menyikapinya? Oke, cara menyikapi gini. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan kebaikan, kok kita mendapat sesuatu yang tidak baik, pasti hatinya sakit nggak rasanya? Sakit ya? Oke. Ngomong jujur ya kalau salah. Ngomong apanya dengan Tuhan. Nggak usah sok yes. Oh Tuhan aku kuat Tuhan. Nggak usah sok yes ya. Jadi ya. Bicara sama Tuhan. Tuhan sakit Tuhan. Tuhan hatiku sakit Tuhan. Tetapi aku tahu Tuhan. Ini adalah proses. Karena Tuhan engkau mau jadikan aku menjadi pribadi yang bernilai. Nah, jadi mulai hari ini tadi nanti kita akan cek ya. Nanti ada solusinya nanti. Nanti semua ada jawaban. Tapi sekarang kenali dulu masalah yang ada dalam dirimu. Oke, sekarang kita mau bicara yang berhubungan dengan taburan ya. Masalah yang disebabkan oleh apa yang kita tabur. Karena kita selalu berpikir negatif. Gitu. Orang percoyonan berpikir negatif kan itu. Tapi sekalian di dalam hidup ini semua berpasangan ya. Ada baik, ada buruk. Ada hitam, ada putih. Ada terang, ada gelap. Ada kaya, ada miskin kan itu. Tapi seringkali banyak orang itu selalu melihat sisi negatifnya daripada sisi positif. Oke ya, jangan lihat saya yang sekarang ini. Saya mengalami proses panjang dan menyakitkan. Ya, ketika saya cerita dengan banyak orang, Pak, itu kalau saya udah gak kuat, Pak, gitu. Tetapi karena saya tahu bahwa itu proses, saya nikmati proses itu. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, ini sakit Tuhan, ini memang sakit Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa ini adalah proses. Makanya proses tadi membawa kita menjadi pribadi yang bernilai. Bernilai itu artinya apa? Bernilai itu bermanfaat bagi orang lain, ada nilainya itu loh. Ini kan bernilai nih. Ya. Nah, untuk menjadi pribadi yang bernilai, ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, itu loh. Nah, seringkali banyak orang apa? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya wes babuk. Tidak ada campur tangan Tuhan lagi nanti dalam hidup. Ya, ketika kamu berusaha membalas apa yang dilakukan orang lain, kejahatan yang dilakukan orang lain, berarti apa? Kamu tidak lagi meminta campur tangan Tuhan. Proses tadi dalam rangka apa? Menekan ego sebetulnya. Jadi proses itu dalam rangka apa? Mematikan manusia jasmaniah kita, ego kita. Tetapi kalau kita keluar dari proses, berusaha melawan, membalas, bahkan membalas lebih jahat lagi. Ya, saya sering dengar ya, saya itu kalau ada orang baik dengan saya akan lebih baik. Tapi kalau ada orang jahat dari saya, jahat ke saya akan lebih jahat. Nah, urusan orang mau bicara apa itu urusan dia, bukan urusan kita. Tetapi kalau kamu mengizinkan itu, kamu masukkan dalam pikiranmu dan hatimu, yaudah kamu akan kena imbasnya. Kalau ada orang ngomong negatif, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan kita. Respon kita itu yang menentukan itu jadi masalah atau enggak. Nanti kalau ada yang punya pikiran seperti itu, pikirannya dicopot sih, ya, dikumbah. Itu bukan pemikiran orang-orang yang bernilai. Ya. Nah, jadi Tuhan tidak pernah menguji, ingat-ingat, apalagi mencobai. Masing-masing orang dicobai oleh apa? Oleh nafsunya sendiri. Ya, makanya setan tuh sekarang ini meh pensiun apa? Karena apa? So, disalah-salahin menungso. Waduh, maaf Pak, saya kena godaan setan gitu kan. Nah, setannya akhirnya, wah, Tuhan saya menyerah jadi setan karena manusia lebih setan daripada saya. Gitu. Ya, bar konangan le selingkuh ngomong lebih maafkan aku aku kilap kena godaan setan. Nah, saya tambah nesu, wong sampeyan aku ya bisa lagi kan itu. Maka setan itu sekarang kerjanya semakin menggila karena apa?
sering disalah-salahkan menungso tadi loh. Sifatnya Tuhan adalah kasih. Kasihnya tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Jadi kalau kita mengasihi tapi masih milih-milih, masih mengotak-ngotak, ya berarti kamu belum menjadi kekasihnya Tuhan. Nah, jadi ini dimanai, kita cek dulu. Yang tahu Bapak Ibu semua ya, yang tahu Bapak Ibu semua. Hasilnya tinggal mudah toh, kalau itu akibat taburan tadi, benih yang kita tabur tadi, pikiran negatif, tindakan negatif, kata-kata negatif, ya udah sekarang mulai perbanyak menabur kebaikan supaya saldonya segera balance. Nanti kalau saldo balance untuk naik lebih mudah. Tapi karena itu disebabkan karena bukan kesalahan kita, itu maknai sebagai proses. Semakin Anda menikmati proses itu, semakin cepat Anda akan diangkat Tuhan menjadi pribadi yang bernilai. Ya, bahkan ini saya mau cerita sedikit, Bu Niko seminggu yang lalu ya, puasa 3 hari 3 malam. Bukan untuk kami, tetapi kami mengasihi jiwa-jiwa yang datang ke sini, yang sedang tidak baik-baik saja. Bu Niko bayar harga dengan doa puasa 3 hari 3 malam. Karena juga melihat suaminya masuk kamar jam 3, jam 4 setiap hari. Kenapa? Mengasihi banyak jiwa yang sedang dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja. Ya, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Salam sejahtera, ya, sugih bareng, happy bareng, dan pasti terjadi dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib.